Motor Honda Beat Fi starter kasar. Keluhan motor olinya selalu berkurang dan motor olinya cepat habis dalam waktu singkat. Di sini mekanik bengkel akan memberikan sedikit penjelasan secara rinci dan secara jelas dan secara detail tentang masalah dan perbaikan motor Honda Beat Fi starter kasar yang olinya cepat habis dalam waktu singkat. Misalkan seperti ini teman-teman, si konsumennya baru ganti oli, selang waktu 2 minggu olinya kok sudah berkurang. Seperti itu kata konsumennya. Oli baru 2 minggu sudah berkurang sisa setengah teman-teman. Lalu si konsumennya mencoba mengisi oli kembali, baru 10 hari olinya berkurang lagi teman-teman, dan seperti itu terus. Dan yang parah, dalam waktu 5 hari oli mesin itu sudah habis, sisa setengah gelas saja enggak, kata konsumennya. Lalu kemana itu oli mesinnya teman-teman ya? Parah benar kalau dalam waktu 5 hari saja oli mesinnya sudah habis, sisa setengah gelas saja enggak katanya. Oke, di sini mekanik bengkel akan berikan perbaikannya teman-teman ya. Kali-kali teman-teman nanti motornya mengalami keluhan yang sama, ingin melakukan perbaikan. Tapi sebelum lanjut, dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi masalah-masalah yang terjadi pada motor apabila motor olinya selalu berkurang dan olinya cepat habis. 1. Motor bisa panas. 2. Motor suaranya kasar karena sistem pendingin mesinnya termasuk sistem pelumasan olinya kurang ya, nggak full, jadi oli cepat panas. Lalu 3. Motor loyo, motor ngempos yang parah kalau kita sampai lupa nggak mengganti oli, padahal baru kita rasa habis mengganti oli terus olinya habis. Nah, motor bisa macet, sernya gancet ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Sebenarnya motor teman-teman itu yang olinya cepat habis, motor teman-teman itu sudah ngebul teman-teman, tetapi ngebulnya tipis-tipis dan seakan ngebulnya itu nggak terlihat, dan terjadi kebocoran oli mesin di dalam ruang bakar, khususnya terjadi kebocoran di bagian mesin depan atau blockhead, termasuknya kebocoran dan kausan pada bagian seal clamp dan boss clamp. Jadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Oli mesin pada motor itu masuk ke bagian mesin depan ini teman-teman, masuk ke bagian blockhead. Ya, ini blockhead ya. Oli mesin melumasi pada bagian komponen-komponen spare part yang ada di bagian blockhead ini, melumasi payung-payung klep, pelatu klep, noken as, dan lain-lain. Nah, sebab terjadinya keausan dan kebocoran pada bagian blockhead ini, maka oli mesin yang awalnya
hanya diharuskan membanjiri dan melumasi bagian mesin depan ini sebab terjadinya keausan atau terjadinya kerusakan pada bagian salah satunya seal clamp dan boss clamp, maka oli mesin itu masuk ke dalam ruang bakar teman-teman. Setiap hari masuk ke dalam ruang bakar, oli mesin yang melumasi bagian mesin depan ini bocor dan masuk ke bagian ruang bakar, maka oli mesin ikut terbakar teman-teman pada saat motor melakukan proses gas buang. Sedikit demi sedikit oli mesin bocor, sedikit demi sedikit oli mesin bocor dan masuk ke dalam ruang bakar. Akhirnya oli mesin ikut terbakar ya teman-teman ya. Pada saat motor melakukan proses gas buang, sedikit demi sedikit olinya bocor, maka olinya habis dan kering. Nah, oli mesin kan kapasitasnya cuman segitu ya teman-teman ya, cuman 0,8 ya, setiap hari ikut terbakar ya, jadinya ya habis ya teman-teman dalam waktu singkat kalau ada keausan dan kerusakan pada bagian blockhead ini, khususnya kerusakan di bagian boss clamp. Nanti akan mekanik bengkel jelaskan secara detail ya teman-teman ya. Dan seal clamp nih, oke, tadi sudah mekanik jelaskan masalah kebocoran pada oli mesin ya. Jadi oli mesin itu masuk ke dalam ruang bakar dari spare part yang mungkin sudah mengalami keausan dan sudah mengalami kerusakan. Mesin jadi bocor ya. Dan oli mesin masuk ke dalam ruang bakar. Nah, dalam melakukan perbaikan motor yang seperti ini, kalau di bengkel saya, yang saya lakukan pengecekan, yang saya lakukan pengerjaannya, yang saya lakukan pergantian spare partnya. 1. Seher ring seher teman-teman. Seher ring seher kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita lakukan pembongkaran seperti motor itu teman-teman ya, yang sedang mekanik bengkel kerjakan. Apabila sudah kita lakukan pengecekan, seher terjadi baret-baret, kita ganti saja. Tetapi kalau misalkan seher dirasa enggak baret-baret, masih kondisi baik, kita cukup ganti ring sehernya saja. Tetapi kalau kita membeli ring seher kan sedikit sulit teman-teman di toko spare part, dan di Honda pusatnya juga sedikit sulit karena misah-misah ya. Maka dengan terpaksa kita ganti sehernya saja teman-teman, dan ring sehernya supaya satu set ya, juga nggak begitu mahal ya kan pergantian seher dan ring seher. Walaupun di sini nggak terjadi baret-baret, kita ganti saja biar lebih baik hasilnya kan teman-teman ya. Karena sudah terlanjur dibongkar, masa iya sih nggak diganti kan, seperti itu. Lalu yang kedua yang mekanik bengkel lakukan pengecekan adalah blok seher teman-teman. Blok seher kita lakukan pengecekan apakah di dinding dalam blok sehernya ini terjadi baret-baret dan gores-gores. Kalau terjadi baret-baret, maka kita lakukan pengerjaannya oversize namanya teman-teman, atau coulter. Coulter atau oversize itu adalah meratakan dinding blok seher yang tadinya baret-baret supaya halus kembali. Lalu ketiga yang mekanik bengkel ganti adalah seal clamp teman-teman. Seal clamp dalam melakukan perbaikan motor yang olinya selalu berkurang dan oli cepat habis, wajib kita ganti. Seal clamp seperti ini teman-teman ya. Fungsi seal clamp sebagai penyekat antara payung klep
dan bos klep supaya tidak terjadi kebocoran. Masalah-masalah keausan dan kerusakan pada bagian seal klep ini, seal klep keras, seal klep pecah, seal klep aus, maka sudah tidak mampu lagi untuk menahan oli mesin dari kebocoran-kebocoran yang menyebabkan oli mesin bisa masuk ke dalam ruang bakar. Lalu keempat yang mekanik bengkel lakukan pengerjaannya adalah sekir klep, teman-teman. Sekir klep adalah meratakan kedua permukaan antara permukaan payung klep ini dan permukaan seating klep yang ada di blockhead ini supaya tidak terjadi kebocoran, supaya rapat ya teman-teman ya, antara celah klepnya dan seating klepnya pada saat klep melakukan buka dan tutup. Lalu kelima, packing teman-teman. Dalam melakukan perbaikan motor yang olinya selalu berkurang, pasti kita membongkar mesin ya kan. Pasti packing bisa saja terjadi kerusakan, pecah, patah, maka kalau nggak diganti maka bisa terjadi bocor. Maka kita kerja 2 kali membongkar ulang ya teman-teman ya. Keenam, oli mesin wajib kita ganti. Ketujuh, jasa pasang dan jasa pengerjaan. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Inilah sedikit penjelasan dari mekanik bengkel tentang masalah perbaikan motor yang olinya selalu berkurang dan motor olinya cepat habis dalam waktu singkat, khususnya untuk motor Honda Beat FI starter kasar.